Marhaban ya Ramadan. Saksikan program tayangan Syiar Dalam Gelap selama bulan Ramadan. Di antaranya tentang akhir Jadi zaman. Nabi mengilustrasikan antara beliau diutus ke muka bumi dengan datangnya hari kiamat, laksana dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Adanya elit global atau New World Order ini juga kaitannya dengan kedatangan Dajjal juga. Baunya sangat kuat ke sana. Baunya. Kultum menjelang berbuka puasa. Di saat itu kita berbagi. Di saat itu bukan hanya puasa itu menahan hawa lapar saja, menahan hawa nafsu saja, tapi juga menahan yang namanya emosi. Dan sirah Nabawi. Dan juga menurut kitab Sirah Nabawiyah dan dari sumber-sumber lainnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang pertama Nabi itu yang pasti diutus untuk apa? Untuk yang namanya menyempurnakan ajaran. Serta dua orang perdebatan lucu tentang akhir zaman. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di part 2 ini. Sesuai janji saya kemarin ya, saat mau berbuka puasa, nah saya lanjutkan ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita amalkan sehingga kita bisa mendapatkan faedahnya. Dan jangan kita dalam berdoa itu tak punya keyakinan bahwa doanya tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semua doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah sahabat Syiar dirahmati Allah. Seperti guru kita ajarin, Ustaz Hakim Bawazir, jangan selalu kita menuhankan akal kita, mengedepankan akal kita dibandingkan hati sanubari kita. Ya, kalau ingin doa kita tercapai, maka jadikanlah hati sanubari kita menjadi pemimpin dalam diri kita. Sehingga hati tersebut ya, yang mana hati tersebut dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipandang hati tersebut, hati itu penuh keyakinan, hati itu bersih, hati itu qalbun salim, hati yang selamat, maka akan Allah kabulkan doa-doa kita. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, ada doa juga perlindungan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini ada juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi ada kisah yang mengawalinya, sahabat yang dirahmati Allah. Kisah yang sangat menarik, yaitu kisah tersebut dari ini ada seorang ya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga hidup di masa tabi'in, namanya Urwah bin Zubair bin Az-Zubair. Insyaallah. Sebagaimana kita tahu Az-Zubair merupakan kerabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kerabat juga dari Sayyidatuna Khadijah. Ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, suatu ketika ada seseorang di pekuburan. Ketika melewati pekuburan, tiba-tiba dia terkaget ada suara gemericik, dan tiba-tiba badannya nggak bisa bergerak gitu kaku, dan melihat ada sesuatu yang dilihat itu ada seorang jin ifrit yang besar, yang tinggi, yang besar, saat itu sedang berkumpul, sedang menggelar tikar dan berkumpul itu membuat majelis untuk anak buahnya. Lalu jin ifrit tersebut bilang, "Wahai anak buahku, siapa yang bisa menggoda Urwah bin Zubair untukku?" katanya. Lalu tidak ada yang berani, tidak ada yang menjawab, diam saja. Lalu ada seorang jin yang bilang, "Saya bisa mengganggunya untukmu. Ya, tunggu, saya akan pergi ke Madinah dan saya akan goda Urwah bin Zubair," katanya. Lalu pergi jin itu dengan cepat ke Madinah. Ya, jin tidak seperti kita. Ya, mereka terdiri dari fisiknya dan badannya itu pembentukannya beda, bukan seperti kita, maka bergeraknya sangat cepat. Ya, saat itu pergilah dan tak lama datang kembali. Lalu si jin tersebut bilang, "Celaka kalian telah menyuruh saya datang kepada orang yang senantiasa dilindungi Allah," katanya. "Loh, kenapa?" "Ya saya tak bisa menyentuhnya, boro-boro." Bahasa kita yang seperti itu, boro-boro saya mau sentuh. Ya, orang ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa perlindungan sehingga saya tak bisa menyentuhnya, katanya. Akhirnya majelis itu ditutup dengan kegagalan, tidak bisa menggoda Sayyidina Urwah bin Zubair. Sahabat yang dirahmati Allah, lalu orang tersebut yang ngintip tadi ya, yang melihat jin ifrit majelisnya tadi, akhirnya bilang, datang ke rumahnya, pulang ke rumahnya dan bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, siapkan perbekalanku. Aku ingin pergi ke Madinah Al-Munawwarah, ingin menjumpai, bertemu dengan Urwah."
Sayyidina Urwah bin Zubair. Lalu disiapkan perbekalannya, singkat cerita datang ke Madinah. Lalu bertemulah laki-laki tersebut yang mengisahkan ini dengan Urwah bin Zubair. Saat itu Urwah bin Zubair ternyata dalam keadaan sudah tua. Ya, sudah masa-masa akhir hidupnya, sudah tua, sudah renta. Dan bilang, "Wahai Urwah, wahai Sayyidina Urwah." Lalu dia berkata, "Bolehkah saya tahu apa amalanmu setiap pagi dan sore, doa pagi sore?" Lalu Sayyidina Urwah tak menjawab. Ya, ditanya lagi 2 kali, "Apa amalanmu?" "Amalanku biasa saja," katanya. Ditanya lagi ketiga kali, lalu pertanyaan yang ketiga ini dijelaskan kisah sebelumnya, bahwasanya ada jin ifrit dan anak buahnya yang mau menggoda tapi nggak bisa menggoda Urwah bin Zubair. Akhirnya Urwah bilang, "Baiklah, di pagi dan soreku aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan dasarnya ini ya, surat Al-Baqarah ayat 256. Lalu beliau berdoa setiap pagi dan sorenya, "Amantu billahil azim wa kafartu bil jibti wa taghut wa samsaktu bil urwatil wuthqa anfisoma laha wallahu samiun alim." Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, dan aku ingkar terhadap jibti dan togut, setan-setan sesembahan selain Allah, ya, dan aku berpegang dengan buhul tali yang amat kuat. Kata Sayyidina beliau gitu, Masya Allah, dengan buhul tali yang sangat kuat, akidah yang sangat kuat artinya, ya, dan tidak meminta kepada selain Allah, baik itu jibti maupun togut-togut sesembahan selain Allah, berhala-berhala selain Allah. Dan dibaca itu terus pagi dan sore, dan tiada dibaca dia di bawah ada tulisannya juga, nanti ditulisin sama Kang Leman. Maka amalkan saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, mumpung di bulan puasa nih, ketika keimanan kita sedang naik-naiknya, ketika setan-setan sedang dibelenggu, jadi kita tempa sebulan ini di bulan suci Ramadan dengan banyak-banyak mengingat doa, banyak mengamalkan doa, sehingga apabila kita ingin gunakan sudah siap. Dan doa itu laksana pedang, adua kasaif, bagaikan pedang, apabila sering diasah siap digunakan untuk kapanpun. Adua silahul mukmin, dan doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Itu saja sahabat yang dirahmati Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Surah Al-Munafikun ayat 10. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Imam Muslim. Sahabat Syiar, para donatur dan juga simpatisan Syiar Dalam Gelap, melalui wadah yayasan kami, Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap, yang telah berdiri 2 tahun yang lalu, secara pribadi saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian untuk ikut menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui yayasan kami. Banyak sekali program-program dan kegiatan keislaman yang menyangkut sosial kemanusiaan yang kami bangun. Dan itu semua tentu saja sulit untuk kami wujudkan kecuali ada peran kita bersama dalam membangun kepedulian kepada mereka. Di antara program terdekat kami yaitu pemberian bingkisan berbuka puasa kepada 500 guru ngaji dan juga kaum duafa, santunan yatim piatu, dan pemberian beras kepada fakir miskin. Dan program ini akan kami wujudkan sepanjang bulan suci Ramadan. Besar harapan kami, kita semua ikut andil dalam program ini, dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita, berapapun kemampuan yang kita miliki. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita memohon keberkahan atas nikmat harta
yang telah Allah titipkan kepada kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran ayat 92. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu meninfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.